Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya ya di sesi kedua untuk materi pelatihan Basic Life Support Universitas Muhammadiyah Semarang. Gimana? Sudah pada makan siang kan ya? Mudah-mudahan tetap bisa fokus ya, tidak ngantuk walaupun sudah semakin siang. Biasanya kalau siang-siang begini kan enaknya tidur ya, ditemani dengan AC yang sepoi-sepoi itu ya. Saya harapkan walaupun saya tidak ada di tempat ya, tidak ada di depan teman-teman sekalian secara langsung, tetapi kalian tetap bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan materi yang akan saya sampaikan saat ini termasuk dalam materi yang ringan ya. Semoga kalian tidak bosan dan tidak ngantuk ya. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan mencoba untuk menjelaskan materi terkait dengan manajemen kegawat daruratan pada keracunan atau poisoning management. Nah, saya sudah mempersiapkan kurang lebih ada 7 topik bahasan pada materi ini ya. Nanti sekali lagi jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan bisa kontak alamat email saya yang tadi sudah saya sebutkan di sesi pertama tadi. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai materi sesi kedua ini dari definisi keracunan. Ya, kalau kita lihat ya, kata keracunan ya, itu ada kata dasar yang sangat dominan yaitu racun. Racun itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh dan banyak dijumpai di sekitar lingkungan rumah. Nah, kalau keracunan itu sendiri adalah keadaan darurat medis oleh karena masuknya racun tadi ya, masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang mengakibatkan gangguan fungsi normal tubuh hingga terjadi kematian. Nah, ternyata racun itu masuk di dalam tubuh itu dengan berbagai macam cara. Bisa ditelan, dihirup, disuntikan, ataupun diserap. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam ya terkait dengan materi keracunan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan data statistik atau insiden yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia. Nah, kalau di dunia ya, seperti yang diterbitkan atau dipublish oleh WHO tahun 2019, bahwa di dunia kasus keracunan itu terjadi sekitar 4,1 juta kasus per tahun dengan 370.000 kasus kematian. Ini cukup tinggi ya. Nah, populasi yang paling banyak memakan korban untuk kejadian keracunan ini adalah anak-anak, wanita, dan lansia. Nah, jenis keracunan yang paling banyak dialami adalah terpaparnya bahan kimia, kemudian keracunan makanan yang kebanyakan terjadi di lingkungan rumah tangga. Nah, bagaimana kejadian di Indonesia? Kalau di dunia tadi sekitar 4,1 juta, kalau di Indonesia juga lumayan tinggi ya kasus keracunan ini. Di tahun 2018 itu dilaporkan ada sekitar 1.300 kasus keracunan di Indonesia. Nah, dari 1.300 kasus tersebut, paling banyak jenis keracunannya adalah keracunan makanan, keracunan minuman, menghirup pestisida, ataupun karena digigit binatang buas. Nah, dari angka-angka tersebut tadi yang sudah saya jelaskan ya, saya ingin kalian tahu bahwa insiden keracunan baik di dunia maupun di Indonesia itu masih tergolong sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kesehatan ataupun nanti sebagai tenaga kesehatan ketika kalian sudah lulus, diharapkan bisa memberikan pertolongan yang tepat ketika kalian ketemu dengan kasus-kasus keracunan. Oke, selanjutnya, nah, kenapa sih Pak orang-orang itu bisa keracunan? Ya, orang-orang bisa keracunan itu karena ada racun ya. Nah, di slide ini saya sudah merangkum beberapa macam racun yang memiliki andil tinggi meningkatkan kasus-kasus keracunan di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama adalah produk-produk dari rumah tangga seperti deterjen, pembersih, pemutih, produk-produk perawatan wanita ya, produk-produk perawatan pribadi, dan juga pestisida yang sering kita
temui di lingkungan rumah. Selain itu ada gas dan bahan kimia seperti asam ataupun basa kuat, ada juga alkohol, zat-zat logam seperti timbal dan merkuri, bensin, isi baterai dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting juga adalah obat-obatan bebas. Ini juga sering membuat orang keracunan ya, salah satunya karena salah dosis, salah aturan pakai. Ya, orang-orang pengennya dosisnya cuma 1 pil untuk diminum 8 jam gitu ya, karena pengen cepat sembuh, minumnya 3 langsung. Nah, itu salah obat, makanya keracunan. Kemudian makanan-makanan yang terkontaminasi atau yang mengandung racun tinggi, tercemar bakteri karena basi. Nah, ternyata ada juga tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun dan juga racun dari binatang atau bisa dari binatang, yaitu ular, kalajengking, dan ubur-ubur. Itu tadi adalah etiologi yang sering kita temukan menimbulkan keracunan. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi terjadinya keracunan. Yang pertama karena disengaja atau deliberate ya. Sengaja menelan, sengaja menghirup, atau sengaja menyuntikkan obat melebihi dosis, atau yang memasukkan zat lain yang bukan untuk dikonsumsi, itu dengan sengaja ya. Klasifikasi keracunan jenis ini itu adalah klasifikasi yang sering menimbulkan kematian. Ya, biasanya minum racun serangga, tikus, obat tidur yang berlebih. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya adalah aksidental, tidak disengaja. Tidak tersengaja terpapar dengan bahan beracun. Biasanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tercemar kuman atau bahan kimia berbahaya, seperti makan singkong bersianida tinggi, kemudian menghirup udara yang sudah tercemar gas beracun dan sebagainya. Artinya ini tidak sengaja. Atau salah konsumsi ya, misalnya makanan-makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi tapi dikonsumsi. Biasanya banyak sekali dikonsumsi oleh anak-anak dan lansia, seperti pembersih lantai. Mereka menganggap bahwa itu minuman yang enak ya karena berwarna-warni. Karena anak-anak atau lansia itu kan dia daya tangkapnya atau pemahaman terhadap sesuatu itu kurang gitu. Kemudian yang ketiga adalah drug abusive atau konsumsi obat-obat yang dikonsumsi bukan untuk pengobatan atau penyalahgunaan obat. Itu adalah tipe-tipe keracunan ya. Nah, kenapa racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ternyata racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu dengan melewati berbagai macam jalur. Yang pertama adalah jalur racun tertelan, di mana racun ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau saluran cerna. Sumber-sumber racun itu bisa ditemui di sekitar rumah, bisa berupa obat-obatan ataupun makanan yang mengandung racun seperti singkong, jengkol, tempe bongkrek, atau makanan-makanan kadaluarsa, makanan-makanan tercemar, bisa obat nyamuk, minyak tanah, alkohol, minuman keras dan sebagainya. Jenis-jenis racun atau bahan-bahan tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur racun tertelan. Kemudian selanjutnya adalah jalur racun terhidup. Biasanya racun masuk melalui pernafasan. Sumber racunnya berupa apa? Berupa gas, uap, ataupun bahan-bahan semprot, misalnya gas mobil, uap minyak tanah, bensin, gas amonia, klorin, dan sebagainya. Jalur masuk racun ketiga yaitu racun terserap. Nah, racun ini masuk terserap melalui kulit ya. Efeknya bisa merusak kulit. Kemudian ketika dia masuk peredaran darah, bisa mengganggu organ ataupun jaringan yang terkena racun tersebut. Sumber-sumber racunnya yaitu biasanya dari zat kimia pertanian atau pestisida, dari tanaman-tanaman beracun seperti getah lobak ya, ataupun hewan-hewan seperti hewan-hewan yang hidup di dalam air, ulat ya, tomcat itu bisa memberikan racun melalui kulit gitu. Kemudian yang keempat adalah racun yang masuk melalui suntikan ataupun gigitan. Ya, biasanya racun ini masuk melalui sistem peredaran darah. Sumber racunnya ya bisa penyalahgunaan suntikan obat,
kemudian narkoba, gigitan hewan berbisa seperti kalajengking, ular ataupun ubur-ubur. Nah, ternyata banyak juga ya bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, lantas bagaimanakah cara kita membedakan manifestasi klinik atau tanda dan gejala dari berbagai macam jalur racun yang masuk ke dalam tubuh kita yang berbeda-beda tersebut ya. Nah, ini dia. Yang pertama, keracunan tertelan. Biasanya gejalanya adalah mual muntah, nyeri perut, kemudian diare ya, nafas, mulut berbau, suara parau, nyeri saluran cerna, kemudian luka bakar atau ada sisa racun di mulut, kemudian produksi air liur yang berlebih dan mulut biasanya berbusa. Kemudian untuk tanda dan gejala keracunan yang terhisap yaitu gangguan pernapasan, kulit kebiru-biruan, nafas berbau, batuk ataupun suara parau. Untuk tanda dan gejala keracunan yang terserap, biasanya daerah kontak itu terjadi kemerahan, nyeri atau melepuh ya. Karena terserap melalui kulit ya, biasanya mudah ditandai dengan kemerahan, nyeri ataupun melepuh. Terjadi shock anafilaktik ya, terjadi alergi sampai hilang kesadaran, pembuluh darahnya bisa melebar, denyut nadinya tinggi, tekanan darahnya menurun, saluran nafasnya menyempit, terjadi ruam kulit, mual dan anggota gerak yang hangat. Kemudian tanda ataupun gejala dari keracunan dari gigitan ataupun suntikan, biasanya ada luka tusuk atau bekas gigitan dan nyeri serta kemerahan. Nah, ada hal lain yang khas dari gigitan ular. Biasanya tandanya adalah demam, mual, muntah, si korban bisa pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, bisa terjadi kejang-kejang dan gangguan pernafasan. Nah, bagaimana penanganan dari keracunan itu sendiri? Kita harus menanamkan prinsip bahwa setiap keracunan harus dianggap sebagai kejadian yang mengancam jiwa. Jadi harus memerlukan penanganan yang serius. Nah, pada umumnya ada 4 macam penanganan keracunan. Yang pertama adalah resusitasi dan stabilisasi. Kemudian yang kedua menegakkan diagnosis. Yang keempat intervensi terapeutik bisa dengan dekontaminasi dan antidotum. Yang terakhir adalah perawatan lanjutan. Itu adalah prinsip penanganan pada keracunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah resusitasi dan stabilisasi. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, bahwa setiap kasus keracunan itu harus dianggap serius dan dianggap mengancam jiwa. Jadi prioritas pertamanya adalah harus kita kaji airway, breathing, dan circulation-nya tetap di awal ya. Kemudian setelah itu kita bisa pantau tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, temperatur, itu semuanya harus dikoreksi ya. Nah apa yang bisa kita lakukan untuk mengkaji airway, breathing, dan circulation ya. Yang pertama airways dulu ya. Kita harus bisa membebaskan pasien dari muntahan, lendir, dan gigi palsu, karena semua itu bisa menghambat jalan nafas korban. Yang kedua breathing ya, harus dijaga adekuat. Kita berikan respirator bila perlu. Kemudian circulation. Nah, hemodinamik korban harus dipertahankan, kalau perlu kita berikan cairan koloid atau kristaloid untuk mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh pasien. Kemudian drug, yaitu pemberian antidotum atau anti racun. Nah, selanjutnya adalah penata laksanaan dengan menegakkan diagnosa. Ada beberapa macam langkah yang digunakan untuk menegakkan diagnosa. Yang pertama adalah riwayat, di mana saat kita mengkaji riwayat, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
selengkap-lengkapnya terkait dengan bahan makanan atau obat apa saja yang digunakan oleh korban atau pasien sehingga sampai keracunan, kapan terjadinya, jumlah yang ditelan, diminum ataupun dihirup ataupun dosisnya itu harus dikumpulkan untuk mengetahui seberapa bahaya atau penanganan apa yang tepat untuk pasien. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan menyeluruh ya. Sebaiknya ketika melakukan pemeriksaan, pakaian pasien itu harus ditanggalkan supaya bisa mengetahui secara detail apa yang terjadi dalam tubuh pasien atau reaksi racun yang ditimbulkan pada tubuh pasien. Kemudian kita harus memeriksa keadaan umum pasien, baik itu kesadaran, tanda vital, pupil mata, keringat ya, air liur. Karena dengan memeriksa air liur ya, kalau misalnya dia habis menelan sesuatu atau memakan sesuatu yang beracun, itu bisa terdeteksi dari air liurnya. Periksa kulit, apakah ada memar, ada sianosis atau kemerahan. Nah, itu untuk mengetahui atau mengkaji seberapa jauh racun yang sudah terserap atau untuk mengkaji jenis-jenis racun yang mengiritasi kulit. Setelah itu juga bisa kaji airway breathing circulation dan selanjutnya. Selain itu juga perlu mengkaji data-data penunjang seperti darah rutin, muntahan, sebagainya. Karena dengan darah dan muntahan itu bisa terdeteksi racun jenis apa yang digunakan dan masalah-masalah apa yang sudah terjadi ketika racun itu sudah terserap dalam tubuh. Nah, tahap penanganan kasus keracunan selanjutnya yaitu tahap intervensi, di mana di tahap intervensi ini ada dua hal yang perlu dikuasai oleh penolong. Yang pertama adalah dekontaminasi. Dekontaminasi itu adalah upaya untuk mengurangi paparan, penyerapan racun, dan untuk mencegah kerusakan jaringan atau kerusakan organ ataupun kerusakan tubuh si korban ya. Nah, dekontaminasi ini tergantung dari racun yang mengenai organ atau bagian tubuh si korban ya. Pertama, jika racun mengenai sistem pulmonal ya, atau paru-paru atau pernafasan, maka yang perlu dilakukan adalah pertama, jauhkan korban dari inhalasi zat racun ya. Pantau apakah ada kemungkinan gagal nafas, berikan oksigenasi 100% oksigen, dan terapkan ventilator bila perlu. Jika racun mengenai daerah mata ya, apa yang bisa dilakukan? Bersihkan racun dari mata. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan irigasi mata, posisikan pasien ke arah mata yang terkena racun ya, buka kelopak, irigasikan NaCl 0,9% pelan-pelan sampai racun hilang. Kemudian hindari bekas larutan yang tadi dibuat untuk irigasi untuk mengenai mata lain atau bagian wajah yang lain, karena bisa menjadikan resiko untuk menyebarkan racun itu ke area-area lain. Habis itu, tutup mata dengan kasa steril, segera konsultasikan dengan dokter. Nah, selanjutnya, jika racun mengenai kulit, ya, maka yang perlu dilakukan adalah dengan dekontaminasi kulit. Yang pertama, lepaskan hal-hal yang menempel pada kulit, pakaian, arloji, sepatu, dan aksesoris lainnya, supaya kita bisa membersihkan racun yang mengenai kulit tersebut. Dengan cara cuci kulit yang terkena oleh racun dengan air mengalir dan sabun minimal 10 menit. Jika racun yang mengenai kulit itu bentuknya serbuk, harap untuk disikat terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dengan handuk kering dan lembut. Karena sangat banyak sekali ya kasus-kasus keracunan itu
masuk melewati mulut ya, maka di sini saya sudah mempersiapkan untuk dekontaminasi gastrointestinal, karena sesuatu yang masuk lewat mulut pasti nanti jatuhnya ke sistem gastrointestinal ya. Karena kalau racun itu masuk melalui mulut, itu pasti akan menginfeksi atau berefek pada sistem gastrointestinal ya. Untuk itu perlu dilakukan dekontaminasi sistem gastrointestinal. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ada banyak sekali jenis tindakan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Misalnya induksi muntah ya. Tata caranya adalah dengan menstimulasi mekanis pada orofaring. Dengan sengaja menyentuh orofaring ini, otomatis tubuh akan mereaksi untuk muntah secara alami. Nah, tapi cara ini tidak bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan kesadaran yang menurun, kejang, sesak napas, atau dia terpapar racun zat korosif. Ya. Yang selanjutnya adalah tindakan pengenceran. Biasanya pasien diberikan air dingin ataupun suruh minum susu sebanyak kurang lebih 250 ml. Tetapi tetap aja ada kontraindikasi. Tidak perlu diberikan tindakan ini jika pasien kesadarannya turun, gangguan menelan atau gangguan bernafas, nyeri abdomen, kemudian dia keracunan asam pekat atau non kaustik ya. Dia tidak boleh diberikan tindakan pengenceran. Kemudian aspirasi maupun kumbah lambung ya, itu tidak boleh diaplikasikan kepada pasien dengan kesadaran yang menurun, dia keracunan zat korosif, hidrokarbon, asam pekat, ataupun keracunan petroleum destilat ya. Nah, cara tindakan aspirasi kubah lambung ini adalah dengan memasang NGT dengan masukkan air kurang lebih 200 hingga 300 ml, masukkan, sedot sampai racunnya atau lambungnya bersih ya. Nah, yang kedua adalah dengan memberikan antidotum atau anti racun ya. Perlu diketahui ya, banyak sekali zat racun yang ada di dunia ini, tetapi hanya ada sedikit sekali antidotumnya. Bahkan antidotum tersebut atau anti racun tersebut tidak tersedia atau jarang tersedia di apotek-apotek gitu ya. Jadi sangat susah sekali kalau hanya mengandalkan antidotum. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel antidotum ya, dari bahan racun yang bersifat kimia atau bentukan obat, atau racun alam, racun binatang, makanan, toksin mikroba, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri karena banyak sekali ya. Nih, semuanya ada, tetapi tidak lengkap, tidak bisa memenuhi antidotum dari bahan racun yang ada di dunia ini, hanya sebagian saja. Nah, yang terakhir di sini saya sudah menyiapkan supaya mudah untuk diaplikasikan ya, penata laksanaan kasus keracunan secara spesifik ya. Yang pertama adalah keracunan di rumah tangga. Biasanya keracunan di rumah tangga itu sumber racunnya itu berasal dari deterjen, pembersih ya, seperti sabun, pemutih, pembersih lantai, amonia ya. Gejala-gejala yang ditimbulkan ketika keracunan sumber-sumber racun tersebut adalah ketika keracunan sabun, biasanya kulitnya teriritasi ya, matanya juga iritasi, sampai juga muntaber ya, atau gastroenteritis. Bisa juga mual, muntah, diare, nyeri perut, bisa muntah darah, ataupun sampai berak hitam. Nah, intervensi apa yang dilakukan untuk keracunan di rumah tangga? Yang pertama, beri minum segera ya, untuk pengenceran supaya racunnya tidak pekat. Diencerkan, harapannya penyebarannya pun juga lambat, syukur-syukur bisa hilang, terencerkan oleh air tersebut. Kemudian dirangsang muntah supaya racun yang tertelan itu bisa keluar dari tubuh. Kemudian bisa juga dengan bilas lambung apabila tidak bisa dengan rangsang muntah. Kemudian selanjutnya, jika keracunan bahan alkali,
alkali ya. Sumber racunnya biasanya berasal dari pembersih kamar mandi berupa karbonat, hidroksida ataupun fosfat. Gejala yang ditimbulkan ya, perasaan terbakar pada mulut ataupun dada, tidak nafsu makan, sampai muntah darah, bisa shock, atau bisa cairan gastrointestinalnya naik ke atas. Kemudian intervensi yang bisa diberikan yaitu pemberian air susu, karena susu itu menetralisir alkali ya. Nah, yang penting jangan berikan asam. Kemudian rangsang muntah bila diperlukan, juga bilas lambung untuk membersihkan racun yang ada di dalam lambung. Kemudian selanjutnya adalah penata laksanaan jika keracunan bahan asam. Ya, gejalanya biasanya rasa terbakar pada dada, mulut, dan perut karena asam banget ya zat kimianya. Bibir, mulut kemerahan, kayak terbakar juga, nafsu makan menurun, muntah darah, bising usus juga menurun, bisa sampai stenosis. Intervensi yang bisa dilakukan adalah beri minum air sebanyak-banyaknya untuk pengenceran, tindakan rangsang muntah, diberikan tindakan bilas lambung, dan juga monitor perforasi usus. Jadi kadang-kadang orang yang menelan asam yang sangat pekat atau yang sangat kuat itu bisa merusak organ-organ pencernaan, misalnya bisa menimbulkan lubang pada lambung ataupun usus. Makanya di sini monitor perforasi usus jika kalau efek dari asam tersebut berefek pada berlubangnya usus ya, atau perforasi usus, itu sangat berbahaya. Kemudian keracunan etil alkohol. Ya, sumber racunnya biasanya berasal dari whisky, anggur, ataupun bir. Gejalanya bisa berupa nausea, vomit, depresi, koordinasi turun, kemudian tubuh susah bergerak, ataupun hipotermi. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan rangsang muntah 2 jam setelah minum sumber racun tersebut. Ya, bilas lambung bila perlu untuk membersihkan lambung. Kemudian koreksi keseimbangan asam basa, beri elektrolit dextrose 50% untuk mengembalikan kebutuhan cairan. Selanjutnya adalah keracunan isopropil alkohol. Ini sejenis alkohol juga, sumbernya biasanya dari penyegar kulit atau hair tonic ya. Gejalanya bisa depresi, mual, muntah, bingung, kesadaran turun, hingga koma ya. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan rangsang muntah dan bilas lambung untuk membersihkan lambung dari bahan-bahan racun. Kemudian yang selanjutnya adalah keracunan metil alkohol. Sumber racunnya bisa dari cairan pembersih, miras, kuteks ya, bagi yang mahasiswa putri yang hobi mengkuteks itu kan ada cairan pembersihnya. Nah, biasanya dari bahan itu ya. Gejala keracunan bahan ini adalah depresi susuran saraf pusat, mual, muntah, nyeri abdomen, hingga kebutaan pada mata. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan rangsang muntah, kemudian bilas lambung, berikan etanol ya, ini kebalikan dari alkohol supaya untuk menetralisir metil alkohol tersebut, atau berikan sodium bikarbonat. Nah, untuk kasus-kasus dari bisa kalajengking yang tersengat kalajengking, biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan adalah nyeri terbakar, peradangan, seperti juga kesemutan, kayak nyeri tertusuk jarum, seperti itu. Kemudian gejala sistemik yang bisa ditimbulkan bisa gelisah, hiperhidrosis atau keringat banyak, mata penglihatannya ganda, gerakan bola mata tak terkendali, gerakan otot berlebihan, hipersaliva, hipertensi, ya, kejang-kejang, bahkan sampai paralisis. Kemudian efek pada paru bisa terjadi udem, ya, kemudian hingga mengakibatkan shock, fungsi ginjal menurun, ikterus, hiperteni, dan sampai asidosis. Intervensi yang bisa dilakukan adalah dengan melihat gejala-gejala tersebut, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah stabilisasi airway, breathing, dan sirkulasi.
Kemudian kita cari, kita berikan dekontaminasi berupa cuci luka yang tadi terkena bisa kalajengking, berikan anti tetanus ya bila perlu. Kemudian terapi spesifiknya adalah dengan memberikan anti Scorpio atau serum Scorpio, serum kalajengking. Nah, yang paling penting adalah jangan lakukan insisi lokal, apalagi penghisapan ya. Nanti kalau dibantu dengan melakukan penghisapan, racunnya bisa berpindah ke tubuh penolong. Jangan kompres pakai es karena itu bisa menghambat peredaran darah, bisa menyebabkan vasokonstriksi sehingga pembuluh darah menyempit, bisa menimbulkan kekakuan ya karena diberikan suhu yang terlalu dingin. Kemudian keracunan gigitan ular. Nah, faktor keparahan dari gigitan ular itu tergantung atau berhubungan dengan usia, kesehatan pasien, besar atau kecilnya lokasi gigitan, bisa ular, infeksi sekunder ataupun gerakan pasien. Karena semakin banyak pasien itu bergerak, semakin cepat juga racunnya menyebar ke seluruh tubuh. Untuk itu intervensinya harus ditenangkan, karena dengan ditenangkan akan memperlambat penyerapan racun tersebut. Selain itu juga dilakukan pembebatan ya. Yang dibebat itu jangan aliran darahnya, karena kalau aliran darahnya yang dibebat nanti akan terjadi kematian jaringan, aliran darahnya juga tidak lancar. Yang dibebat adalah aliran limfanya. Setelah itu segera bawa ke rumah sakit, berikan anti bisa ular. Dosisnya tergantung dengan efek ataupun bisa yang mengenai tubuh pasien. Nah, bagaimana dengan keracunan ular berbisa? Kalau tadi gigitan, sekarang keracunan ular berbisa ya. Gejala lokalnya biasanya timbulnya edema, kemudian nyeri tekan, adanya perdarahan bawah kulit yang terjadi bisa 30-24 jam. Gejala sistemiknya berupa hipotensi, kelemahan otot, berkeringat, nyeri kepala, mual ya. Gejala hematoksiknya bisa perdarahan. Neurotoksiknya bisa hipertonik ya, jang, koma gitu ya. Nah, intervensi apa yang bisa dilakukan untuk keracunan ular berbisa? Sama ya kayak gigitan ular tadi, diimobilisasi, ditenangkan ya. Jangan memanipulasi luka, artinya jangan memijat-mijat luka, kemudian cukup diikat ya, kurang lebih 30 menit pasca gigitan. Karena kalau sudah 30 menit lebih, biasanya bisanya itu sudah menyebar kemana-mana ya. Segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan anti bisa ular. Nah, yang terakhir ini adalah upaya pencegahan supaya tidak keracunan, khususnya keracunan obat-obatan atau makanan-makanan atau zat-zat kimia yang berbahaya. Yang pertama, hanya diperbolehkan minum obat sesuai dengan resep atau yang sudah diresepkan oleh kesehatan. Tanpa resep tidak boleh, karena sangat sekali beresiko untuk keracunan. Jangan konsumsi obat dengan dosis yang lebih besar atau lebih sering hanya karena pengen cepat sembuh ya, jangan seperti itu. Jangan bagikan atau menjual resep Anda ya. Ikuti petunjuk pada label ketika minum obat, atau nyalakan lampu ketika malam hari ingin minum obat. Jangan sampai salah ambil, harusnya 1 ngambilnya 4 ya. Kemudian simpan obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya itu di botol aslinya. Jangan sampai menyimpan obat-obatan atau zat-zat berbahaya seperti zat-zat kimia itu di botol tempat minum kayak botol sirup, kemudian aqua dan sebagainya. Itu sangat rentan, riskan, dan sangat beresiko tinggi untuk terminum ya, atau termakan. Dan yang terakhir adalah pantau penggunaan obat-obat yang diresepkan untuk anak-anak ya. Itu karena anak-anak itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, jadi perlu bimbingan dari orang-orang dewasa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi
sesi kedua ini teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi jika kurang jelas ataupun tambah bingung. Jadi nanti saya membuka sesi pertanyaan. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak email saya ini. Insya Allah akan segera saya balas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga acara pelatihan basic life support-nya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, dan kalian bisa mendapatkan apa yang harusnya kalian dapatkan di program pelatihan itu. Gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.